Banyak sekali poin yang dicetak oleh Megawati yang paling membuat para pemain Hyundai begitu kewalahan. Megatron juga walaupun respak kesulitan, ia berhasil mencetak beberapa rekor yang baik. Rekor yang pertama adalah memutuskan rentetan kekalahan respak di mana Megawati berhasil mencatatkan angka sebagai pemain yang meraih kemenangan terbanyak pada musim ini. Sebab respak sukses Pertarungan sengit antara respak melawan Hyundai bagi Megawati Ngasri bukanlah pertandingan biasa-biasa saja. Akan tetapi sebuah titik balik untuk membalikan keadaan dalam melangsungkan serangan yang sangat maksimal sekali di atas lapangan. Apalagi cara bermain respak yang akhir ini mengalami masalah besar, palingnya mereka harus mencoba memaksimalkan keadaan satu sama lain. Kendati demikian, jika berbicara jujur mengenai kasus permainannya tersebut, respak mereka jauh lebih membutuhkan kemenangan. Karena bagi respak sendiri, kemenangan di pertandingan kali ini jauh lebih berharga ketimbang kemenangan di beberapa pertandingan sebelumnya. Sebab bagaimanapun pada laga kali ini adalah laga yang menentukan nasib mereka ke depannya. Lantas, bagaimana sih dengan Megawati di pertandingan respak melawan Hyundai tersebut? Pertandingan respak menghadapi Hyundai pada laga kali ini berjalan dengan sangat sengit sekali saat berada di atas lapangan. Mereka menunjukkan eksistensi pertarungan yang sangat tinggi sekaligus menunjukkan permainan yang begitu maksimal saat bertanding. Kita singgung bagaimana strategi apik dari Hyundai dan respak yang begitu sangat menonjol hingga membuat pertandingan kali ini berjalan dengan penuh drama dalam masalah permainannya satu sama lain. Hyundai mereka menunjukkan permainan yang sangat agresif. Ada dua hal yang membuat penampilan Hyundai ini berbeda dengan beberapa penampilan pemain yang lainnya saat bertarung di atas lapangan. Yang pertama adalah cara mereka menyerang. Mungkin kita berpikir bahwa serangan Hyundai yang sangat agresif ini tertuju dari serangan attacking yang ditujukan oleh Moma. Akan tetapi pada kenyataannya serangan Hyundai tersebut mereka tunjukkan dari berbagai sektor secara pasif, di mana serangan mereka memiliki alur yang tidak aktif seperti respak. Mungkin respak memiliki serangan yang tidak pasif, di mana Megawati, Pukilik sekaligus Pelsencu, ketiga pemain ini sangat aktif dalam melancarkan daya permainan masing-masing. Namun siapa yang menyangka bahwa serangan tersebut malah membuat Hyundai jauh lebih bervariasi. Sebab serangan pasif tersebut begitu sulit ditebak apakah hari ini akan ke Moma ataupun ke pemain yang lainnya, dikarenakan fokus hampir 80% defense respak adalah untuk menghentikan Moma saat berada di atas lapangan. Jadi situasi itu membuat respak kebingungan karena strategi yang diterapkan oleh Keijin untuk menahan Moma dengan maksimal palingnya memunculkan cabang ruang permainan yang membuat Hyundai jauh lebih dominan. Kendati demikian, kita berpaling pada sisi strategi dari Keijin setelah dua kekalahan terakhir yang tentunya membuat respak banyak sekali dikritik karena cara bermain mereka yang kurang variasi sekaligus rotasi dalam bermain. Padanya respak kembali menunjukkan eksistensi yang sangat tinggi sekali. Respak mereka berpenampilan yang sangat ulung, di mana sisi serangan, sisi pertahanan tampaknya mulai diperbaiki. Akan tetapi masalah respak dari dua pertandingan itu bukanlah pada rotasi ataupun strategi, namun tak melainkan adalah sistem serangan yang tentunya sangat berpengaruh sekali pada sisi kesempatan mereka untuk bermain maksimal. Nah, usut punya usut, siapa yang menyangka bahwa di pertandingan kali ini Bukilik yang sebelum-sebelumnya memiliki masalah besar mulai menunjukkan perkembangan baik. Mungkin berbeda dengan cara berpikir respak dalam ranah serangan. Dalam momen permainan kali ini, justru Bukilik menjadi salah satu target serangan yang hampir sama persis seperti Megawati Ngasri. Serangan dari respak tak tertuju pada sistem serangan Megawati Ngasri saja, akan tetapi serangan respak juga berpusat pada sisi Bukilik yang diberikan kesempatan lebih. Akan tetapi masalah cuma satu, terlalu banyak error dan kesempatan yang mungkin bisa dihentikan dengan sangat baik oleh Hyundai. Memang permainan respak jauh lebih baik ketimbang penampilan Spider, namun ada dua titik yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah sisi strategi yang kerap mampu dibaca oleh lawan, di mana para pemain defense Hyundai beberapa kali berhasil menemukan ritme permainan yang membalikan keadaan.
I wanna find a place where no one breaks their promise. Hal inilah yang palingnya membuat Respak kehilangan banyak poin. Akan tetapi tampaknya kehadiran Megawati tetap memberikan perubahan besar. Serangan maksimal Megatron yang menanggung attacking kuat sekaligus kemungkinan terbaik dalam mencetak poin dalam bermain membuat Hyundai benar-benar kehilangan arah. Banyak sekali poin yang dicetak oleh Megawati yang palingnya membuat para pemain Hyundai begitu kewalahan. Megatron juga walaupun Respak kesulitan, ia berhasil mencetak beberapa rekor yang baik. Rekor yang pertama adalah memutuskan rentetan kekalahan Respak di mana Megawati berhasil mencatatkan angka sebagai pemain yang meraih kemenangan terbanyak pada musim ini. Sebab Respak sukses membalikkan keadaan. Sedangkan rekor yang kedua, Megawati mencatatkan catatan indah di mana dirinya menjadi pemain yang paling banyak mencetak angka. Dalam 4 pertandingan saja terakhir saat menghadapi Hyundai, Megatron telah mengukir 225 poin yang menjadi pertanda bahwa sang bintang telah mencatatkan angka terbanyak sepanjang sejarah sebagai pemain Respak. Megatron menjadi satu-satunya pemain yang paling banyak membobol pertahanan Hyundai dalam mencetak angka. Selain rekor sebagai pencetak angka terbanyak di atas lapangan, Megawati juga mencatatkan rekor trek kemenangan. Sejak tahun kedatangannya, Megawati dengan pertandingan kali ini dirinya telah mencatatkan 11 pertemuan di mana sang bintang meraih catatan yang cukup baik. Respak beberapa tahun terakhir selalu gagal meraih kemenangan melawan dominasi Hyundai. Mereka menunjukkan penampilan yang sangat gemilang sekali di mana sebanyak 10 pertemuan terjadi di Liga Voli Korea. Sedangkan satu laga lain dalam final Piala Kovo 2024 dari 11 pertemuan itu, Megawati 5 kali menang melawan Hillstead dan menelan 6 kekalahan. Dalam 4 kemenangan, Respak hanya 1 kali menang di kandang Hillstead pada Maret 2024. Dan kini Megawati faktanya mencatatkan rekor sebagai pemain asing Respak yang paling banyak mencatatkan kemenangan Hyundai. Jelas catatan poin ini adalah catatan yang paling sempurna sekaligus catatan yang sangat baik dalam masalah bermain. Di mana pertandingan pada putaran pertama Liga Voli Korea musim ini jadi momen Megawati mencetak poin terbanyak melawan Hillstead 34 poin, dan kini Megawati telah menorehkan catatan sempurna sebagai pemain Respak, baik sebagai individu asing ataupun sebagai individu Asia satu sama lain. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe